Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sobat. Kami bertiga di sini dari diskusi Akiki ingin membahas tentang anak buah kapal Indonesia dieksploitasi di kapal-kapal asing. Jadi di sini saya sebagai pemantik sedikit untuk untuk lebih mengatur diskusi kita pada kali ini. Jadi di sini nampak terlihat para anak buah kapal Indonesia mendapatkan perlakuan yang tidak baik, yaitu dari diskriminasi, perbedaan ras, ataupun perlakuan tindakan yang tidak manusiawi. Yang dimana pada kasus yang baru-baru ini itu ada salah satu anak buah kapal yang dimana dilarung ke laut itu tanpa katanya ada perizinan, tapi tidak tahu sesuai prosedur atau sesuai syarat atau tidak, kan kita belum tahu, nanti kita bahas selanjutnya. Dan kita di sini lebih membahas tentang penyelesaiannya, bagaimana sih supaya hak-hak anak buah kapal Indonesia ini terjamin dapat bekerja secara nyaman, baik, dan semua mendapatkan haknya yang baik pula. Oke, sekian dari pemantiknya. Dari sedikit pemantik ini bisa dilanjutkan oleh Sobat Aspia mungkin. Ya, terima kasih Sobat Nasron. Iya. Permasalahan ABK lah, karena mukanya. Permasalahan ABK lah menurutku permasalahan yang cukup klasik lah. Yang jadi permasalahan ini menurutku kenapa permasalahan tersebut baru-baru saja viral. Bahkan pemberitaan ini pertama ada di Korea. Tanpa ada diviralkan oleh YouTuber tuh, YouTuber tuh lo, berita tersebut tidak masuk ke Indonesia lo. Perlu ditanyakan apakah permasalahan ABK ini dipersembunyikan oleh pemerintah atau tidak diketahui oleh masyarakat umum, menurutku lah. Sama juga jumlah ABK di kapal Cina tuh aku baca di artikel lah, terbanyak tuh dari Indonesia dan kedua tuh dari Filipina. Perbandingannya itu 2 kali lipat, di mana dari Indonesia itu 12 ribuan dan Filipina itu 6 ribu. Jadi itu menurutku kayak menandakan bahwa banyak masyarakat Indonesia itu memerlukan pekerjaan. Minimnya pekerjaan di negara kita sendiri padahal. Bahkan juga lo di kapal tersebut lo kerjanya diskriminasi lah. Diskriminasi seperti jam kerja lah. Aku mendengar lah di YouTube berdasarkan keterangan saksi mantan ABK bahwa mereka tuh bekerja dari jam 12 siang sampai jam 4 atau jam 5 pagi. Jadi itu mereka itu istirahat tuh paling beberapa menit, itu istirahat makan, terus kena lagi bekerja lagi berlanjut. Nah, itu menurutku melanggar jam kerja, melanggar lah HAM. Bahkan lo jam kerja melewati 8 jam itu sudah bagikan kerja paksa. Yang paling lucunya menurutku ada statement dari kapten kapalnya. Kata kapten kapalnya itu bahwa mereka tuh boleh istirahat apabila kaki mereka tidak bisa berjalan dan tangan mereka tidak bisa bekerja. Itu menandakan bahwa mereka sakit tuh mereka tetap harus bekerja loh. Bahkan yang menurutku kurang beradab lah. Ada kata kapten kapal mereka tuh kata kapten kapal lo, yang penting keluarganya itu dapat uang dari kami. Kan lucu, mereka tuh tidak menghargai nyawa seorang. Mereka tuh menganggap bahwa nyawa seorang tuh dapat dibayar oleh uang. Kalau menurut itu bang, asal lucu narai. Hak asasi manusia tuh mereka tuh tidak dihargai. Kalau menurut kita bang, Sam gimana? Jadi kalau menurut saya pribadi, adanya eksploitasi ABK Indonesia di kapal-kapal asing adalah segelintir contoh kecil adanya pelanggaran HAM di dunia ini. Contoh kecilnya ada di kapal-kapal. Lalu sempat viral karena adanya video dari salah seorang
anggota kapal tersebut yang ada di dalam kapal tersebut mengupload videonya di YouTube, di Facebook, lalu viralnya di YouTube oleh salah satu YouTuber. Betul kata Aspia tadi. Salah satu namanya adalah Hardianto yang dilarung tersebut. Walaupun masih ada ABK-ABK yang lain yang selamat dan ada yang meninggal di Rumah Sakit Busan. Salah satu faktornya mungkin adalah seperti dari Tirto ID. Saya mendapatkan dari Tirto ID. Kementerian Luar Negeri menyebutkan bahwa PT MTB, salah satu perusahaan yang mendagangkan manusia tersebut kepada kapal asing, ternyata tidak punya sertifikat HAM. Dan mungkin ini menjadi salah satu pelanggaran hukum lah, karena tidak ada sertifikat HAM-nya. Dengan tidak ada sertifikat, main asal membuat perdagangan manusia dengan cara seperti itu. Mungkin ini awal mula kenapa terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM di kapal-kapal asing terhadap ABK Indonesia. Itu contoh kecilnya, walaupun memang masih banyak ada ABK-ABK di luar sana yang tidak tersentuh oleh media sosial atau media massa. Tapi dengan adanya keviralan ini membuat Indonesia sadar bahwa ada salah satu keluarga kita, salah satu warga negara Indonesia yang dilanggar haknya, dilanggar hak asasinya, tidak diberikan makan yang layak, tidak diberikan tidur yang cukup. Bahkan seharusnya yang seperti yang sudah diucapkan oleh Aspia tadi, di dalam konvensi ILO nomor 188 tahun 2007 disebutkan bahwa minimal istirahat itu 10 jam. Berarti jam kerjanya itu 14 jam. Tapi pada kenyataannya adalah mereka bekerja dari jam 12 pagi seperti yang disebutkan oleh saudara Aspia sampai jam 5 pagi. Itu kan lebih dari 14 jam. Di situ sudah ada pelanggaran peraturan perjanjian internasional, konvensi maksud saya. Selanjutnya ada pelanggaran dari perjanjian kerja yang dibuat mungkin memang tidak ada ya, karena yang perusahaan PT MTB ini dan PT-PT yang lain yang melakukan perdagangan tidak ada sertifikat HAM. Dari situ sudah ada pelanggaran dari sisi hukumnya. Menurutku itu dulu. Oke, baik. Oke, baik. Jadi kita lanjut ke selanjutnya yang dimana kita lebih mengerucut lagi tentang bagaimana sih penanganan kasus ini biar cepat tuntas, atau kita mengharapkan supaya ke depannya lagi tidak akan terjadinya lagi kasus ini tersebut. Yang dimana kan ini para ABK ini memang sengaja dibiarkan keluar untuk memasukkan devisa negara. Dimana ini sangat menguntungkan negara loh. Tetapi negara melakukan pembiaran tentang hak-haknya, bagaimana pemenuhan haknya. Jadi kita sekarang di sini hadir untuk lebih bagaimana sih dalam pemecahan kasus ini atau masalah ini supaya kedepannya tidak akan terulang lagi. Bagaimana ini menurut kawan-kawan nih? Ada yang bisa menambahkan? Aku bertanya aja. Aku adalah membaca lo dalam surat pernyataan dari dalam kontraknya lah. Katanya lo dalam surat pernyataan kapalnya itu harus merapat ke pelabuhan untuk menyerahkan jasad awak mereka yang meninggal dalam kondisi utuh atau dikremasi. Namun nyatanya itu kan mereka tuh dilarungkan ke laut. Itu apa tidak bertentangan dengan perjanjian ILO lah. Menurut lo itu bertentangan di ILO. Soalnya lo di ILO itu seingatku yang membolehkan lo jasad itu sudah 24 jam sama ada izin dari keluarga juga. Terusnya tuh aku lupa. Itu jadinya kalau keluarga ingin menuntut itu di mana ya?
bertanya aja. Jadi di sini menurut Sobat Aspia tadi, bagaimana sih cara keluarganya itu menuntut? Begitu, Sobat. Kurang lebih seperti itu, Sobat. Kalau kita lihat dari sini, kalau dari aku melihatnya, kita sudah diamanatkan dari Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, yang dimana negara itu diamanatkan yang berkewajiban yaitu adalah menghormati, melindungi, serta memenuhi semua hak-hak warga negaranya. Itu hak asasi manusia yang harus yang dilakukan oleh negara. Dan di dalam hukum domestik Indonesia sendiri terdapat dalam pasal 28 ayat 1 undang-undang konstitusi kita 28 ayat 1 yang dimana 28I ayat 1 yang dimana aku bacakan inilah supaya tidak ada salah karena ini undang-undang dasar kita. Yang dimana hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Di dalam pasal 4-nya, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kan di sini sudah jelas di mana hukum domestik kita, terutama konstitusi kita, sudah menjelaskan, mengamanatkan untuk pemerintah bertanggung jawab atas segala urusan masyarakat, terutama dalam kasus ABK. Namun, yang menjadi masalah masih adanya peraturan antara kerjasama antar negara itu belum pasti. Jadi selama ini masih banyak terjadinya pembiaran oleh negara. Nah, jadi itu menurutku sih. Kalau menurut Isan gimana? Ya, kalau menurut sudut pandang saya, simpelnya adalah ketika warga negara memiliki sebuah masalah, contohnya saja ketika menjadi seorang ABK, profesi ABK, tapi bingung kemana, ya pastinya ke negara. Itu pasti karena negara yang membuat sebuah regulasi bagaimana caranya kita mendaftarkan menjadi ABK. Toh berarti di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 pun disebutkan bahwa negara melindungi sebelum pendaftaran menjadi ABK, saat sudah menjadi ABK, dan sesudah. Sudah diatur di sana, walaupun memang ada beberapa peraturan yang masih belum relevan dan kuat, tetapi secara kewenangan, secara kewajiban, negara adalah yang berwenang dan berkewajiban untuk melindungi warga negaranya. Itu pasti. Tapi yang selalu aku pegang adalah seperti kata Roskopon, tingkat keadilan dari suatu hukum itu berkenaan dengan siapa yang mengadministrasi atau yang menjalankan suatu hukum tersebut. Bukan dari isi dari hukum tersebut. Ketika isi hukum tersebut baik, tapi orangnya tidak bisa menjalankan dengan baik dan benar, akan menjadi sia-sia. Tapi bagaimana dengan cara undang-undang peraturan yang ada, dan orang yang memang bijak, berwenang, berkewajiban dengan benar, dan lain-lain, itu menjadi sebuah hukum yang baik dan bernegara yang baik. Menurut saya seperti itu. Sepakat tadi kata Isan Lawrence Friedman bahwa hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena ada 3 poin yang dimana persoalan substansi aturan yang belum jelas. Nah, kita masih bisa lihat di aturan Indonesia kita sendiri masih belum jelas siapa sih yang berhak untuk menuntaskan kasus-kasus tentang ABK tersebut, khususnya ABK pekerja migran. Dan yang kedua, struktur aturan sudah baik, tetapi tidak karena masalah pada aparat hukumnya.
Ini aparat hukumnya. Sekali lagi, Ya. instrumen hukum kita belum jelas di negara sendiri, terutama untuk pembelaan tentang anak kapal Indonesia itu sendiri. Dan yang ketiga, kultur budaya dari masyarakat yang tidak sama. Kan di Indonesia sendiri kan itu berbeda-beda suku bangsa, dan tetap satu. Bagaimana negara bisa mengatur semua itu, mengakomodir semua peraturan itu secara konkret untuk demi nyawa loh, demi nyawa, yaitu anak buah kapal Indonesia, yang dimana sering terjadinya kasus ya berujung pada maut. Dan berjalan dari teori ini, menurutku upaya-upaya perlindungan bagi buruh migran, terutama anak buah kapal Indonesia, masih merupakan mimpi yang belum terwujud. Jadi di sini kita sekali lagi untuk mewujudkan mimpi itu, bagaimana perlindungan hukum bagi buruh migran itu sendiri. Jadi bagaimana sih Aspia? Karena itu kan secara teorinya kan bahwa negara menjamin dan melindungi warga masyarakatnya loh. Namun secara prakteknya loh, saat ABK tuh berangkat dari ke pelabuhan lah, mereka tuh HP dan informasi itu disita, HP mereka tuh diambil. Nah, bagaimana mereka melaporkan apabila adanya pelanggaran HAM lo? Jadi misalkan rancak terjadi itu pelanggaran HAM tuh saat berlayar, sedangkan mereka tuh sandar tuh kapan? Kayak bersandar. Jadi mereka tuh melaporkan di mana? Menurutku lah bahwa pemerintah tuh harus menjamin bagaimana tuh perlindungannya diperjelas. Kalau menurut Buanmu gimana? Kalau Sobat Isan sendiri gimana, Sobat Isan? Menurut aku pribadi, sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, untuk menjamin tersebut adalah seperti membuat peraturan menteri untuk menjelaskan lebih lanjut apa-apa yang harus dibuat oleh menteri-menteri yang terkait yang didelegasikan oleh undang-undang tersebut kepada peraturan menteri. Mungkin itu Pang, secara peraturan perundang-undangannya lah. Untuk diskusi yang poin terakhir dari kita sendiri ini ada tentang, yaitu di dalam sendiri, yang dimana tentang proses rekrutmennya, penempatannya, pemberangkatannya, dan pemulang diri. Kan terjadi banyak diskriminasi dari terjadi dari proses itu sendiri. Kalau menurut kawan-kawan mana nih? Baik, kalau menurut saya pribadi, seperti yang saya sebutkan di awal, seperti PT MTB dan PT-PT yang lainnya, menipu lah istilahnya, menipu kepada para calon ABK ini, yang ternyata PT tersebut tidak memiliki sertifikat HAM, menawarkan kepada para calon ABK bahwa akan digaji segini, akan digaji sebesar ini, walaupun ternyata pada faktanya tidak digaji seperti itu. Jadi di sini perekrutannya ini ada istilahnya itu apa ya? Tidak ada pengawasan yang ketat dari pemerintah. Sebegitu mudahnya PT-PT tersebut beroperasi tanpa memiliki sertifikat HAM dan menipu kepada para calon ABK. Dengan cara seperti itu, dengan diiming-imingi, karena para calon ABK ini kebingungan mencari kerja ketika ditawari pekerjaan yang istilahnya menjadi anak buah kapal tapi memiliki gaji yang besar, pasti akan tergiur. Kita pasti tahu. Walaupun mereka tidak tahu apakah akan ada penipuan dan lain-lain. Jadi menurutku seperti itu, Pak. Memang ini banyak terjadinya seperti itu, penipuan-penipuan yang menurutnya berujung ke human trafficking lah, perdagangan manusia, betul. Yang dimana yang paling sering ini terjadi rentan di desa-desa yang dimana dari dalam negeri sendiri tidak mendapatkan kerja, dan ada nih misalnya calo-calo yang diamandatkan
yang dimandatkan oleh perusahaan-perusahaan untuk mengasut lah istilahnya kepada warga-warga desa itu sendiri. Dan ini yang kita lihat yang masih terjadinya, sedangkan yang legal aja itu susah untuk diselesaikan, apalagi yang ilegal. Nah, yang di mana ilegal itu sendiri lebih parah, yang itu misalnya sampai ke luar negeri, tidak mempunyai surat, dikejar-kejar polisi, ditangkap, atau apalagi dia ketika di situ kehilangan nyawa, tidak ada yang bertanggung jawab, negara lain ya tidak ambil pusing, itu negara orang, merasa begitu. Dan dari proses dari rekrutmennya itu kan banyaknya penipuan-penipuan, yaitu tadi belum ada regulasi yang jelas untuk sampai ke sana. Walaupun katanya satu atap, tapi banyak yang kelolosan. Banyak yang kelolosan. Dan pemberangkatannya pun itu kalau dalam perspektif HAM, kalau aku lihat itu di Bandara Soekarno-Hatta itu ada di Terminal 3. Mereka tuh dipisah dari yang lain-lain. Nah, jadi kalau dilihat dari perspektif hak asasi manusia, itu sangat diskriminasi. Jadi ini penting kalau dibilang dari proses rekrutmen sendiri, pra penempatan, dari pemberangkatan sampai pemulangan itu sendiri. Terlebih lagi banyak diskriminasi dari situ. Kalau menurut Sobat Aspia, kayak mana nih? Kalau menurut dalam kontrak lah, menurutku itu Bang, agak lucu aja. Soalnya aku mendengar dari keterangan saksi mantan ABK kalau mereka itu penandatanganan kontrak jam 12 malam dan berangkat jam 2 pagi. Dan setelah berlayar pun mereka tuh langsung bekerja. Jadi itu kayak tanpa istirahat. Bahkan juga aku wartawan kayak apa isi dalam kontrak, tapi apakah dalam kontrak itu ada menjelaskan menyebutkan bahwa dokumen-dokumen dan serta nomor kontak yang dapat dihubungi itu disita oleh mereka. Soalnya berdasarkan keterangan ABK bahwa penahanan dokumen penting seperti paspor, itu nomor kontak ditahan oleh mereka. Bahkan juga gaji mereka tuh dipotong sebesar yang normalnya seharusnya mereka menerima tuh 300 sampai 500 US dollar mereka tuh cuma menerima 30%, dikarenakan saat ABK tuh ingin berangkat mereka tuh memerlukan dana. Jadi mereka tuh bilang bahwa dana itu nanti dengan pemotongan gaji. Tapi pemotongan itu menurutku tidak setimpal. Terus awan juga apabila ABK tuh tidak tahan ingin pulang, tidak sesuai dengan kontrak jaminan mereka tuh hilang. Jadi menurutku kontraknya tuh perlu diteliti lagi. Jadi saat ABK itu menandatangani kontrak, harus ada didampingi oleh orang yang berkompeten, yang memahami sehingga tidak terjadi penipuan. Menurutku itu enggak. Mungkin itu aja. Jadi kita ini sampai ke sesi closing statement yang mengharapkan ke depannya seperti apa dan bagaimana pemecahan kasusnya dan bagaimana tanggung jawab negara ini cara mengusutnya sampai itu tuntas. Jadi menurut kawan-kawan kayak mana nih? Mulai dari siapa duluan nih? Siapa mau nih? Siapa duluan nih yang mau? Sobat Aspia. Ya, closing statement dari aku lah. Permasalahan ABK ini menurutku permasalahan yang cukup klasik, di mana sudah banyak kasus-kasus pelanggaran HAM pada ABK, namun baru saja viral Bahkan jika kita telisik lebih lanjut sebetulnya tidak hanya pelanggaran HAM tersebut aja yang terjadi pada ABK. Bahkan ada juga seperti fishing ilegal, human trafficking, masih banyak lagi sebetulnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada ABK. Seolah-olah itulah bukan hanya suatu permasalahan antar negara, melainkan itu suatu kejahatan yang terorganisir oleh beberapa oknum dari berbagai negara lah. Ini menurutku ini permasalahan nyawa, bukanlah barang. Nyawa ini tidak bisa dinilai oleh uang. Jadi permasalahan ABK ini harus ditelisik lebih lanjut, harus dijamin oleh negara hak-hak mereka. Menurut kita coba.
Ya, tadi sangat Ya. jelas tadi yang diberikan oleh Sobat Aspia bagaimana nanti ke depannya, yaitu tentang hubungan negara diperkuat dan bagaimana regulasi-regulasi yaitu nanti dibuat secara konkret kembali. Dan kalau menurut Sobat Isan ini bagaimana Sobat Isan? Kalau closing statement dari saya, simpelnya adalah negara harus mendata lebih komprehensif, lebih tuntas dan lebih jelas lagi siapa-siapa saja sih yang ABK Indonesia yang bekerja di luar di kapal-kapal asing. Mendata itu harus memang benar. Dan pada kenyataannya adalah negara bukan pasti sih. Tidak memiliki data yang pasti berapa banyak warga negara Indonesianya yang bekerja menjadi ABK di kapal-kapal asing. Itu pertama. Selanjutnya adalah pemerintah harus membuat sebuah regulasi yang relevan dan kuat. Jangan hanya membuat sebuah peraturan, tetapi masih ada hal-hal yang kosong. Karena dari hukum tersebut, dua faktor yang sangat penting adalah substansi dari peraturan dan siapa yang melaksanakan peraturan tersebut. Dan selanjutnya adalah negara harus menjamin perlindungan hak asasi manusia dan lain-lain sebagai macamnya seperti yang ada di bawah-bawahnya kepada para ABK. Dan selanjutnya adalah menindak lebih lanjut PT-PT yang tidak memiliki sertifikasi HAM dan jangan hanya yang sempat tertangkap, tapi yang belum selanjutnya harus diusut lebih lanjut lagi. Mungkin dari saya itu dulu. Mungkin selanjutnya dari Sobat Aspia ada mau menambahkan? Tambahan lah dari aku sedikit lah. Pemerintah itu menurutku harus lebih menertibkan perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki izin penempatan lah. Karena masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki izin tiba-tiba masih melakukan open recruitment. Menurutku itu salah satu langkah pencegahan terjadinya pelanggaran HAM tuh. Itu aja sih menurutku tambahan. Baik, mungkin selanjutnya dari saya sendiri yang dimana tadi Sobat Aspia dan Sobat Isan menjelaskan secara komprehensif ya dari segi regulasi, pengawasan yang secara konkret dan mengusut kasus ini secara tuntas dan komprehensif lah. Kalau dariku sendiri yaitu adalah pemerintah harus lebih tanggap cepat, yaitu responsif, yang dimana terhadap kasus ini pemerintah harus responsif untuk mengusut kasus ini semua dan memperkuat perjanjian bilateral yang dimana itu mengikat secara hukum dan melakukan pengawasan antara semua perusahaan-perusahaan, misalnya dari kapal-kapal tersebut, dari kaptennya itu harus ada kontak-kontak langsung oleh penanggung jawab di negara sendiri. Dan yang paling penting yang paling penting yaitu adalah proses rekrutmennya harus jelas, walaupun memang namanya yang katanya satu pintu atau satu atap, tapi memang buatlah satu atap. Kan masih banyak yang misalnya yang calo-calo yang membuat ilegal itu diusut tuntas supaya tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti ini lagi, karena ini menyangkut manusia loh, ini menyangkut manusiawi. Dan untuk yang terakhir yaitu adalah mengkonkretisasikan instrumen-instrumen yang ada di dalam negara sendiri. Kita berbenah di negara sendiri sih yang lebih baiknya, mengevaluasi bagaimana cara untuk tidak terjadi kasus ini kembali. Mungkin itu saja dari saya, dan mungkin kita akhiri diskusi hakiki yang sebenar-benarnya ini. Semoga ini bermanfaat untuk ke depan dan untuk bangsa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.